Halo, selamat pagi. Bertemu lagi bersama saya dalam mata pelajaran PPKN. Hari ini masih di bab yang pertama tentang Pancasila sebagai dasar negara. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai dasar negara dalam subtemanya makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Ya, jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai dasar negara. Nah, kita ingat bahwa pada tanggal 1 Juni 1945 Insinyur Soekarno menjelaskan dan memberikan pertanyaan dan pemikiran tentang dasar negara. Nah, itu yang akan dijadikan dasar Indonesia merdeka. Nah, itu dikutip dalam pidato Insinyur Soekarno. Nah, dan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa itu juga termasuk sebuah cita-cita yang kemarin sudah dijelaskan dalam video sebelumnya. Itu juga tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tentang perumusan dasar negara. Ya, apakah kalian ingat perumusan tentang dasar negara ada di alinea keberapa? Ya, perumusan dasar negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar alinea ke-4. Nah, yang belum hafal silakan hafalkan lagi ya. Harus kita ketahui bahwa Pancasila itu dijadikan falsafah bangsa dan sebagai ideologi negara. Ya, sebelum kita lanjutkan, kalian juga harus tahu tuh apa sih arti falsafah dan ideologi. Nah, kita dengarkan ya. Falsafah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya anggapan, gagasan, dan sikap batin yang paling dasar yang dimiliki oleh orang atau masyarakat. Nah, atau juga disebut dengan pandangan hidup. Nah, artinya tadi saya menyebutkan falsafah negara. Nah, artinya bahwa Pancasila dijadikan dasar, dijadikan pemikiran dan juga pandangan hidup. Nah, dalam sebuah kehidupan bernegara. Nah, artinya kehidupan atau pelaksanaan kehidupan bernegara di negara Indonesia itu harus mengacu pada Pancasila. Nah, tadi tentang falsafah, sekarang ideologi. Apa sih itu ideologi? Nah, ideologi adalah kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas atau pendapat atau kejadian yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Nah, jadi ideologi itu ada kemiripan dengan falsafah. Jadi kalau ideologi adalah pandangan yang bersistem ya tadi ya. Ya, artinya bahwa Pancasila semua nilai-nilainya di setiap butirnya itu berarti dari butir yang pertama sampai kelima itu dijadikan pandangan hidup atau kumpulan konsep yang bersistem. Nih, ya artinya bahwa setiap kehidupan manusia dalam pelaksanaannya itu harus mewujudkan nilai-nilai Pancasila. Nah, contohnya yang pertama tentang ketuhanan, kemudian ada keberadaban dalam bertingkah laku, kemudian kita juga harus bersatu, ketika kita menjadi pemimpin juga harus yang amanah, yang harus sesuai dengan cita-cita dan kebutuhan warga negara Indonesia. Nah, selanjutnya dalam kehidupan juga ada sikap adil. Nah, inilah yang dikatakan sistematis atau konsep bersistem yang harus dijalankan oleh setiap warga negara di Indonesia. Nah, selanjutnya dalam Undang-Undang Dasar juga dijelaskan tentang nilai-nilai itu sendiri. Nah, selain di Undang-Undang Dasar juga ada dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, yang isinya bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara.
Nah, penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, itu Pancasila ditempatkan sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara. Nah, kemudian dari situ kita juga bisa mengetahui bahwa Pancasila itu juga bukan hanya sekedar mengatur tingkah laku manusia secara umum, tapi juga mengatur dalam kenegaraan. Nah, artinya setiap perundang-undangan atau setiap peraturan itu tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Mengapa tidak boleh bertentangan? Karena Pancasila merupakan nilai yang berisi cita-cita dan tujuan hidup bangsa. Nah, kita sudah menjelaskan tentang Pancasila ya. Nah, besok ketika ada pertanyaan tentang mengapa Pancasila dijadikan dasar negara, mengapa dasar negara Indonesia itu Pancasila, dan apa hubungan Pancasila dengan dasar negara, kalian semua sudah bisa jawab ya. Oke, itu saja materi hari ini tentang Pancasila sebagai dasar negara. Apabila ada pertanyaan, silakan masukkan ke kolom komentar atau kalian bisa chat via grup kelas. Terima kasih, sampai jumpa di materi berikutnya.